Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kenalin, nama aku adalah Hairunisa Pangestu, bisa dipanggil Cai. Aku adalah mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, semester 4 Pendidikan Ekonomi. Salam kenal ya semuanya. Di sini saya akan membahas tentang akuntansi perdagangan. Sebelum kita bahas, buat kalian yang tahu akuntansi perdagangan atau pengertian sendiri, boleh dong komen di bawah ini supaya kita bisa tahu dan tambah pengetahuan juga buat yang lain dan membacanya. Jadi, dalam sebuah bisnis maupun perusahaan, pemilik bisnis atau pemilik perusahaan pasti ingin memastikan bisnis atau perusahaannya berjalan dengan lancar. Salah satunya dengan menyadari pentingnya mencatat keuangan bisnis. Saat ini, bagaimana proses akuntansi perusahaan dagang yang dapat membantu pemilik bisnis dalam melakukan pencatatan keuangan? Yaitu adalah dengan akuntansi perusahaan dagang. Jadi, akuntansi perusahaan dagang adalah suatu proses pencatatan ataupun prosedur untuk mengetahui siklus akuntansinya, akun bisnis yang digunakan, serta mengetahui laporan keuangan yang praktis seperti laba atau rugi, arus kas maupun jenis laporan lain dalam suatu perusahaan pada periode yang ditetapkan. Lalu ada karakteristik perusahaan dagang. Karakteristik perusahaan dagang itu ada dua. Yang pertama, usaha yang dilakukan, yaitu dengan membeli barang dagang tanpa mengadakan pengelolaan terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada kegiatan akuntansi. Nah, kegiatan akuntansi ini ada 3 loh. Yang pertama, menggunakan akun persediaan barang dagang. Yang kedua itu ada perhitungan harga pokok penjualan. Dan yang ketiga yaitu laporan laba rugi, bisa menggunakan single step atau langsung, atau multiple step atau secara bertahap. Lalu ada manfaat akuntansi perusahaan dagang. Manfaat akuntansi perusahaan dagang juga ada manfaatnya loh. Ada 4 lagi manfaatnya. Yang pertama yaitu memperoleh informasi yang berguna. Yang kedua, mengetahui kondisi keuangan perusahaan secara akurat. Yang ketiga, memberi gambaran laporan neraca. Dan yang keempat, kita bisa mengetahui perkembangan perusahaan kita sendiri. Nah, ada akun pada perusahaan dagang. Biasanya akun perusahaan dagang itu ada kayak akun-akun seperti akun persediaan barang dagang, akun pembelian, akun retro pembelian dan pengurangan harga, akun potongan pembelian, akun beban angkut pembelian, akun penjualan, akun retro penjualan dan pengurangan harga, lalu akun potongan penjualan. Lalu ada siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan proses perjalanan transaksi-transaksi agar sampai di jurnal pembalik. Nah, pertama itu ada identifikasi transaksi jurnal. Lalu identifikasi transaksi jurnal ini adalah perjalanan pertama atau proses pertama dari semua transaksi. Dan kita akan membahas tentang transaksi jurnal umum dengan contoh soal kasus yang ada di selanjutnya. Walaupun dalam siklus akuntansi ada 12 perjalanan akuntansi, tapi saya di sini akan fokus ke transaksi jurnal umumnya saja dengan contoh soal kasusnya. Adalah contoh transaksi umum atau yang sering terjadi dalam perusahaan dagang. Seperti contohnya pada PT Tikta ini. PT Tikta adalah perusahaan yang bergerak dalam industri perdagangan printer. Panasuha selaku pemilik usaha mendirikan PT Tikta pada Januari 2021 dengan rincian transaksi sebagai berikut. Berikut adalah rincian transaksi yang dilakukan oleh PT Tikta dari bulan Januari dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Lalu di situ memberikan penjelasan adalah membuat jurnal umumnya atas transaksi di atas. Berikut adalah jurnal umum yang dilakukan oleh PT Tikta, yaitu pada transaksi tanggal 1 Januari 2021 menggambarkan kegiatan Panasuha melakukan penyetoran uang
sebesar 100 juta kepada perusahaan sebagai modal awal. Jurnal atau transaksi ini tentunya akan menambah kas sejumlah 100 juta, di mana saldo normal kasnya bertambah di sebelah debit dan akun lawannya di kredit, yaitu modal, karena Panasuha menyetorkan uang tersebut untuk modal awal usahanya. Lalu ada transaksi tanggal 5 Januari, menggambarkan terjadinya kegiatan pembelian peralatan oleh PT Tikta sebesar 10 juta secara kredit, sehingga logikanya peralatan kita bertambah di sebelah debit karena peralatan adalah golongan harta yang saldo normalnya selalu bertambah di sebelah debit, dan akun lawannya adalah utang, yaitu bertambah di sebelah kredit. Mengingat pembelian peralatan dilakukan secara kredit, kemudian pada tanggal yang sama, PT Tikta juga melakukan pembelian perlengkapan sejumlah 800.000 secara tunai, sehingga perlengkapannya bertambah di sebelah debit dan kasnya berkurang di sebelah kredit. Lalu ada transaksi pada tanggal 7 Januari, menggambarkan bahwa PT Tikta sedang melakukan pembelian sejumlah 10 unit printer seharga 1 juta dengan harga satuan yaitu 1.700.000 secara tunai. Dikarenakan PT Tikta menjalani usaha perdagangan printer, maka printer yang dibeli masuk ke dalam kelompok persediaan barang dagang yang bertambah di sebelah debit, kemudian kas berkurang di sebelah kredit sebagai akun lawannya. Lalu ada transaksi tanggal 10 Januari 2021, menggambarkan adanya penjualan printer sejumlah 3 unit dengan harga jual 2.500.000. di mana satu diantaranya dibayar secara kredit, sehingga kas yang diterima perusahaan hanya sejumlah penjualan tunai 2 printer dikali 2.500.000, yaitu 5 juta. Untuk penjualan secara kredit, maka akan menambah akun piutang sejumlah 2.500.000. Mengingat perusahaan belum menerima uang, pengakuan adanya piutang menunjukkan bahwa perusahaan melakukan prinsip pengakuan pendapatan secara akrual basis. Kemudian dilakukannya jurnal HPP pada saat yang sama, menunjukkan bahwa perusahaan melakukan pencatatan atas persediaan secara perpetual. Hal ini juga berlaku sama untuk transaksi penjualan tanggal 30 Januari 2021 nanti. Lalu ada transaksi tanggal 12 Januari 2021, di mana perusahaan membayar beban listrik dan telepon, di mana beban listrik tersebut bertambah di sebelah debit dengan akun lawannya kas di sebelah kredit. Lalu tanggal 15 ada membayar transaksi internet, yaitu sama juga beban internetnya ada di debit bertambah dan kasnya itu berkurang. Lalu di tanggal 16 ada penjualan printer sebanyak 4 unit, di mana kas kita otomatis akan bertambah, pendapatan usaha kita berkurang, HPP kita bertambah, dan persediaan kita juga berkurang. Lalu tanggal 20 ada pembayaran gaji karyawan, sama pada tanggal sebelumnya dengan beban listrik dan telepon, beban gaji juga akan bertambah tetapi kas kita berkurang. Lalu tanggal 23 ada pelunasan tanggal 10, di mana kas kita otomatis bertambah, lalu piutang kita akan berkurang. Tanggal 25 ada pembayaran iklan, beban iklan kita bertambah tetapi kas kita juga berkurang. Lalu ada pembelian printer sebanyak 5 unit, otomatis persediaan printer kita akan bertambah tetapi kas kita akan berkurang. Lalu tanggal 30 ada penjualan 2 unit printer, otomatis kas kita juga akan bertambah di sebelah debit, pendapatan usaha kita akan berkurang, HPP kita akan bertambah, dan persediaan kita berkurang. Jika semua transaksi ini dijumlahkan hasilnya balance, maka jurnal yang kita lakukan ini sudah benar ya teman-teman. Tetapi jika tidak balance, maka harap di cross check terlebih dahulu apa ada yang salah dengan nominalnya atau ada yang salah dengan akunnya. Gitu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Jika ada yang salah atau kata yang tidak dimengerti, mohon dimaafkan. Saran dan kritiknya diterima. Jangan lupa untuk share ke teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat, sehat selalu, dan jangan lupa bersyukur. Terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.